Izin Komandan melaporkan situasi terkini Pos Kosambi. Kobaran api membakar sebuah gudang mainan di Kecamatan Kosambi, Tangerang, Banten. Banyaknya material mudah terbakar membuat api semakin membesar membakar seluruh isi gudang. Api pertama kali muncul dari bagian belakang gudang dan merambat ke beberapa bagian lainnya. Pintu gudang yang terkunci membuat proses pemadaman oleh petugas alami kendala. Dengan menggunakan satu alat berat, petugas berhasil membuka pintu gudang yang terkunci. Jadi yang terbakar ini gudang atau pabrik, Bang? Gudang alat permainan. Ada berapa, Bang? Ada berapa gudang yang terbakar? Ada 2 blok, 1 PT. Ini dan alhamdulillah kami melakukan berupaya dengan alat yang ada. Kami tetap di bagian juga itu harus dibongkar karena memang itu dapat menghambat. Diduga kebakaran terjadi disebabkan oleh arus pendek listrik pada bagian panel listrik di dalam gudang. Api berhasil padam selama 3 jam setelah petugas mengerahkan 11 unit mobil pemadam ke lokasi. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Pasar darurat Sapuran di Kecamatan Aspuran, Wonosobo, Jawa Tengah terbakar pada Rabu malam. Besarnya kobaran api membuat warga dan pedagang panik. Puluhan kios yang terbuat dari kayu mengakibatkan api dengan cepat merambat ke kios lainnya. Awal kebakaran terjadi sekitar pukul 9 malam dan menghanguskan sekitar 50 kios pedagang. Belum diketahui kerugian yang dialami usai pasar terbakar, sementara para pedagang kini kebingungan untuk kembali berjualan. Tidak kurang dari 10 mobil pemadam kebakaran dan 2 tangki air dikerahkan untuk memadamkan api. Kronologis kejadian bahwa terjadi percikan atau munculnya asap di salah satu titik. Ini hasil laporan dari warga. Namun untuk sumbernya kami belum bisa menyampaikan karena masih dalam identifikasi. Langsung ke sini, sudah dekat tempat saya. Alhamdulillah bisa terselamatkan dagangannya. Sementara ini mau jual di mana? Sementara yang tidak jualan, bawa pulang aja. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Kamis pagi, sebuah truk bernomor polisi B9925 KYV melintang menutupi jalur Transjakarta. Truk bermuatan tanah ini hendak mengantar dari Kerawang menuju Dadap, Tangerang. Namun saat di perjalanan, sopir mengaku mengantuk hingga menabrak separator busway dan tiang lampu penerang jalan. Kondisinya capek juga ya? Capek, ngantuk, kurang tidur juga. Tadi saat itu berkendaranya dalam kecepatan berapa, Bang? Apakah 40 ya? Sandar ya? ya standar. Saat berkendara, sopir truk membawa anak dan istrinya. Tidak ada korban luka, tetapi akibat kecelakaan tunggal ini arus lalu lintas ruas Jalan Gatot Subroto menuju Tomang sempat tersendat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Nekat cabuli sejumlah balita seorang pria di Kebonjeruk, Jakarta Barat ditangkap warga. Richard Eliezer tak kuasa menahan tangis, dituntut 12 tahun penjara. Atraksi barongsai dalam air menyambut Tahun Baru Imlek 2574.
Ya, halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Gede Satria dan rekan saya Arlisa Hadi kembali hadir memperbaharui informasi Anda dalam Ainus Siang hari ini pemirsa. Selain 3 informasi tadi, Ainus Siang juga akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Ya pemirsa, kami awali Ainus Siang hari ini dari ibu kota berusaha kabur usai menabrak 2 sepeda motor, sebuah minibus yang dikendarai 2 orang wanita hancur di amuk massa. Dan beruntung kedua wanita ini bisa diselamatkan dari amukan massa dan dibawa ke Mapolsek Kalideres. Sebuah mobil minibus ringsek usai menjadi sasaran amukan massa di Jalan 1 Maret Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat. Mobil dirusak massa setelah hendak melarikan diri usai menabrak 2 sepeda motor. Peristiwa ini terjadi saat mobil yang dikendarai seorang wanita berinisial AN, usia 43 tahun, tengah melaju dari arah perumahan Citra 2 mengarah ke Bandara Soekarno-Hatta. Mobil menabrak satu pengendara sepeda motor, sopir yang panik melarikan diri hingga menabrak pengendara motor lainnya. Warga kesal merusak mobil ini hingga mengalami pecah kaca di bagian depan dan belakang. Macet, saya nggak tahu tuh kalau mobil kenceng. Saya macet di brake aja, saya sampai kegecet terus saya loncat, ini kaki saya jadi sakit. Ada berapa korban, Pak? Lalu ininya saya mungkin pertamanya udah nabrak kali, saya nggak tahu di belakang, yang tahu saya terakhir gitu. Kemudian dia karena ada rasa takut dan panik sehingga dia tidak berhenti, itu tadi setelah kita tanyakan. Untuk korbannya sendiri ada berapa orang dari peristiwa itu tadi? Untuk korban itu ada 2 motor yang di ini, namun tadi yang dibawa ke rumah sakit sudah dibawa pulang oleh keluarganya. Untuk menghindari amukan warga, 2 wanita yang berada di dalam mobil dibawa ke Mapolsek Kalideres. Kini kasus kecelakaan ditangani unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainus melaporkan. Buronan kasus narkoba Alex Bonpis ditangkap di res area tol Cikampek, Jawa Barat Selasa dini hari. Alex Bonpis merupakan bandar narkoba di Kampung Bahari, Jakarta Utara yang menerima sabu dari mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa melalui Kesranto. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya akhirnya berhasil menangkap buronan narkoba Alex Bonpis di res area tol Cikampek, Jawa Barat Selasa dini hari. Alex Bonpis ditangkap bersama keluarganya yang diduga akan melarikan diri setelah diultimatum oleh petugas untuk menyerahkan diri. Alex Bonpis merupakan DPO Bandar Narkoba di Kampung Bahari, Jakarta Utara yang menerima sabu dari mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa melalui mantan Kapolsek Kalibaru Kompol Kastranto. Penyidik juga melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan tracing aset. Makanya kemarin bersama-sama dengan teman-teman media juga bahkan masyarakat dilibatkan juga untuk melakukan tracing aset. Nanti perkembangannya penyidik akan menyampaikan hal-hal apa saja yang tentunya didapatkan dan ini menjadi bagian barang bukti ataupun melengkapi alat bukti dalam proses penyidikan. Saat ini para pelaku diamankan di Mapolda Metro Jaya untuk pemeriksaan intensif. Dari Jakarta, Rizky Falupi, Ainus melaporkan. 8 pasangan bukan suami istri terjaring razia di sejumlah penginapan dan indekos berkedok syariah di kawasan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Petugas Satpol PP Kota Padang merazia satu persatu tempat penginapan di kawasan Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Selain penginapan, sejumlah kos-kosan bebas yang berada di kawasan Nipa, Kecamatan Padang Selatan juga dirazia petugas. Sebanyak 8 pasangan muda-mudi di luar nikah diamankan petugas dan digelandang ke Mako Satpol PP untuk menjalani proses hukum sesuai dengan perda yang berlaku. Makanya kita lakukan peninjauan ke lokasi dan kita menemukan
ada 8 orang perempuan dan 7 laki-laki di beberapa rumah kos dan penginapan di Kota Padang itu tidak terikat dengan perkawinan yang sah. Dan mereka kita bawa ke Mako Satpol PP untuk diperiksa oleh penyidik pegawai negeri sipil yang ada di Satpol PP. Razia ini digelar berdasarkan laporan masyarakat yang resah dengan banyaknya aktivitas maksiat di sejumlah penginapan dan kos-kosan berkedok syariah di kawasan tersebut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita ditemukan tewas bersimbah darah di kamar hotel di Blora, Jawa Tengah. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil menangkap pembunuh wanita itu saat bersembunyi di persawahan. Sesosok mayat perempuan ditemukan bersimbah darah di lantai 2 salah satu hotel di Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Korban ditemukan tewas bersimbah darah dengan sejumlah luka di bagian leher. Diduga mayat perempuan tersebut merupakan korban pembunuhan. Hal tersebut didasari adanya luka bekas benda tajam di leher korban. Dalam waktu 30 jam, pelaku pembunuhan wanita di kamar hotel di Blora, Jawa Tengah tersebut berhasil ditangkap aparat tim gabungan Satreskrim Polres Blora bersama Jatanras Polda Jawa Tengah saat sedang tertidur di persawahan. Petugas terpaksa menghadiahi timah panas ke bagian kaki lantaran pelaku berusaha kabur saat ditangkap dan mencoba melawan petugas. Penangkapan pelaku ini hasil dari rekaman CCTV hotel yang memperlihatkan pelaku keluar dari hotel tanpa mengenakan pakaian. Dari hasil pemeriksaan pelaku, motif pembunuhan dipicu lantaran kurang puas dengan layanan korban. Si korban, ya, karena dia merasa belum puas, tapi si korban sudah minta berhenti. Hubungannya dihentikan, kemudian disuruh untuk bayar, dia merasa tidak puas. Saat ini pelaku berinisial JU sedang dalam pemeriksaan di Polres Blora, Jawa Tengah. Dari Blora, Jawa Tengah, Heru Purnomo, iNews melaporkan. Dituntut 12 tahun penjara dalam kasus pembunuhan Yosua, Richard Eliezer menangis. iNews Siang masih akan kembali usai jeda. Baru.